1, 2, 3, 4 tidak ada yang sama. Menurut Injil Matius, tulisannya berbunyi, inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Menurut Injil Markus, tulisannya pendek, Raja orang Yahudi. Menurut Injil Lukas, inilah Raja orang Yahudi. Terakhir menurut Injil Yohanes, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, dari 4 tulisan itu ada yang sama? Kenapa kok tidak sama? Kenapa kok tidak sama? Menurut Matius begini, menurut Markus begitu, menurut Lukas, kenapa kok tidak sama? Membaca tulisan itu loh, kenapa tidak sama? Yang nomor 5, Yesus itu menurut orang Nasrani mati di kayu salib, mati di salib. Maka ada keterangan di sana. Mengapa? Atau alasannya apa kok Yesus sampai dihukum di salib itu? Di Alkitab diterangkan. Diterangkan di sini. Alasan mengapa Yesus dihukum? Alasan apa Yesus disalib? Maka di situ ada tulisan, di atas kepala itu ada tulisan. Situ saya tulis. Keempat-empatnya komplit ini. Ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada yang komplit, kanonik. Tetapi sayang, walaupun empat-empatnya komplit, 1, 2, 3, 4 tidak ada yang sama. Menurut Injil Matius, tulisannya berbunyi, inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Menurut Injil Markus, tulisannya pendek, Raja orang Yahudi. Menurut Injil Lukas, inilah Raja orang Yahudi. Terakhir menurut Injil Yohanes, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, dari 4 tulisan itu ada yang sama? Kenapa kok tidak sama? Kenapa kok tidak sama? Menurut Matius begini, menurut Markus begitu, menurut Lukas, kenapa kok tidak sama? Membaca tulisan itu loh, kenapa tidak sama? Nah, jawabannya Ibu Bapak, mereka itu tidak membaca sendiri. Mereka itu cuma katanya. Mereka cuma kira-kira. Katakanlah penjenengan ini semuanya baca tulisan. Katakanlah tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang baca ini mesti bunyinya nggak mungkin akan membaca asyhadu alla itu. Karena baca sendiri. Di situ ada tulisan gerakan sholat subuh, berjamaah. Siapa yang baca mesti munine. Tapi kalau orang itu tidak membaca sendiri, kira-kira seperti ini jadinya. Apa alasannya Yesus kok dihukum, kok disalib? 4 orang beda-beda. Karena mereka tidak membaca sendiri. Katanya. Lah orang Islam itu tidak boleh percaya dengan katanya. Jadi orang Islam tidak boleh katanya, persangkaan tidak boleh. Jelas, harus jelas. Termasuk kalau ada berita, orang yang beriman tidak boleh langsung percaya. Siapapun yang ngomong. Ini bukan hadis. Seorang sahabat, insya Allah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah berkata, jangan kamu lihat siapa yang ngomong, tapi perhatikan apa yang
Jangan kamu melihat siapa yang ngomong. Kalau kamu melihat siapa yang ngomong, si ngomong meyakinkan. Karena titelnya di mukanya 4. Titel di depannya 4. Profesor, doktor, insinyur, dokter Andes. Titelnya untuk ngarep 4. Durung burine. Maka kalau kita sekedar melihat itu, langsung percaya. Masa kita tidak percaya? Yang ngomong profesor, doktor, insinyur, tidak peduli dia itu profesor. Maka cek dulu dengan Al-Quran. Kebenaran bukan nurut seorang profesor, kebenaran bukan nurut seorang ustadz, kebenaran bukan nurut seorang kiai, kebenaran bukan nurut seorang menteri agama. Nurut siapa kebenaran itu? Al-Quran. Buka surat 2 147. Ada 2 ayat itu. Sama surat 3 ayat 60. Iya. Artinya kebenaran itu dari Tuhan, maka janganlah sekali-sekali kau termasuk orang yang ragu. 2 ayat ini sama. Jadi ibu bapak, mengukur sebuah kebenaran itu bukan dari siapa yang ngomong. Mengukur sebuah kebenaran itu kembalikan kepada Al-Qur'an. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Quran ini loh kebenaran. Siapapun yang ngomong nih gak cocok dengan Quran berarti gak bener. Contoh, salam nopo? Boten. Salam Pancasila. Enggak, belum ada. Yang ada kemarin salam Pancasila. Oh, ini salam Pancasila ya Allah. Profesor loh ini yang ngomong. UIN loh ini. Salam Nusantara. Salam Pancasila. Kalau dulu juga sudah ada orang ngomong, Bu, kita ini kan bangsa Indonesia. Maka kalau kita ketemu pagi hari berarti selamat pagi. Nek ketemu siang hari berarti selamat siang. Assalamualaikum itu budaya Arab. Kata bapak itu, tapi mudah-mudahan wis tobat. Sebab bapak itu mati. Bapak itu, ya wis bapak itu. Mudah-mudahan wis tobat. Karena bapak itu ngomong, Assalamualaikum itu budaya Arab. Kita kan orang Indonesia. Dan tidak ketemu pagi selamat pagi, ketemu siang dan seterusnya. Mudah-mudahan wis tobat. Termasuk profesor yang masih hidup ini, mudah-mudahan juga mau tobat. Wah, Mbak No kepengen dikatakan Pancasila, rek. Salam diganti salam mbok ojo ngono. Nek sampeyan ku yakin Islam diatur. Ketika bertemu sesama Islam, salam ya napa? Assalamualaikum. Diatur, luar biasa. Ini loh ukurannya. Jadi mari kita membuat satu ukuran yang jelas. Ukurannya kebenaran adalah Al-Quran. Siapapun yang ngomong ini gak cocok dengan Al-Quran berarti bukan kebenaran.